warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa a'tinal khair wa dafa'anna syarra wa najjina washfina ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus jamaah yang insyaallah hadir secara online tidak mengurangi rasa semangat kita untuk selalu belajar dalam mendalami fi ilmi al-Islam, yaitu khususnya dalam hal ini bidang fi ilmi tasawuf. Pertama sekali, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan anugerahnya lah kita bisa istiqomah. Yang pertama bisa menjalani ibadatul siyam, ibadatul puasa. Yang kemudian kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban rutinitas kita, yaitu sholat asar secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan tiap harinya, tiap bulannya, tahunnya selalu memberikan rahmat. Karena mau bagaimanapun rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat kita butuhkan, yang sangat kita harapkan agar Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya Firdausil A'la, amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa salawat dan salam marilah sama-sama kita curahkan kepada baginda besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, tabi'in hingga tabi'in yang hingga diteruskan lagi kepada para ulama kita, kiai, para habaib. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kekuatan yang terus bisa membimbing kita hingga kita bisa istiqamah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian kita alhamdulillah pada pertemuan kedua kali ini dan di pertemuan sebelumnya alhamdulillah telah membaca atau mengkaji kitab daripada yaitu Al-Hayatut Thayyibatu fil Islam karangan Syekh atau Murabbi Arwahina Maulana Syekh Abdul Salam Al-Shita yang beliau sekarang berdomisili di Mesir Iskandaria. Mudah-mudahan keberkahan, kesehatan selalu menaungi beliau ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas fi fadhailil ilmi wal ma'rifah. Yang kita ketahui bahwasanya fadilah salah satu ilmu atau manfaat kita mentauhidkan Allah atau la ilaha illallah, insyaallah kita akan masuk ke dalam surganya Allah. Dalam atau sebesar apapun dosa kita, sebesar apapun kesalahan kita, ketika memegang teguh, yaitu disebutkan dalam hadisul bitaqah kalimatul la ilaha illallah dakhalal jannah, amin ya rabbal alamin. Kemudian juga fadilah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan salah satu utusan Allah yang hanya atau bukan hanya sekedar utusan tapi juga rahmat untuk sekalian alam, dan kita telah berada di dalam umatnya Rasulullah yang mudah-mudahan sebagaimana Rasul mensabdakan di dalam hadisnya yang Rasul SAW itu rindu kepada para ahbabnya, kepada para kekasihnya, yaitu siapa? Yaitu mereka yang tidak melihat Rasulullah tapi selalu mengamalkan sunnahnya, mengamalkan syariatnya, apa yang Rasulullah SAW perintahkan kepada kita. Dan ini dua fadilah keutamaan di pertemuan lalu kita bahas. Semoga kita bisa istiqomah, tinggal kita lanjutkan, tinggal kita teruskan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang kita jalani pada sampai detik ini, amin ya rabbal alamin. Kemudian masuk kepada fasal yang kedua atau al-faslus tsani, yaitu syaraful ilmi wal ma'rifah. Kalau di pekan lalu yaitu fadilah atau fadail berarti keutamaan.
Dan dalam hal ini syaraf berarti dari kata syarafa atau syari, atau ada yang mengatakan juga syarifa. Maka kata asyarif itu merupakan mulia. Bagaimana kemuliaan di dalam berilmu serta bermakrifat. Nah, di sini telah Al-Fakir jelaskan juga di pertemuan lalu bahwasanya al-ilmu kita dapati melalui cara belajar, cara berpikir, cara merenung, yang itu semua berkumpul di dalam logika akal kita atau fi dzihni al-insan. Adapun ma'rifah atau ma'rifatullah, bagaimana kita mengetahui keberadaan Allah atau fi wujudillah melalui keimanan kita. Maka sekali lagi hadis yang sangat sahih, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu mengatakan bagaimana kita beriman kepada Allah itu dengan cara anta'budallah ka'annahu kannaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Disinilah yang menjadi landasan fi ilmu tasawuf, kita memuliakan ajaran atau syariat Allah yang diimplementasikan melalui syariat Islam, atau dalam kita kenal fi fiqhil Islam, yaitu di rukun Islam ada sholat yang diawali dengan syahadat. Tentu kita alhamdulillah sudah bersyahadat semua dari lahir, kemudian dilanjutkan dengan sholat, zakat, puasa, dan pergi haji ke Baitullah Al-Mukarramah. Nah, pada saat ini insya Allah kita akan menjelaskan bagaimana kemuliaan ilmu. Maka diawali di sini waqala ta'ala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah Subhanahu wa taala membuka wahyu pertama Nabi Muhammad SAW dengan ayat Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5, yaitu dengan Iqra, bacalah. Maka banyak mufassir atau ahlu tafsir menerjemahkan bahwasanya Iqra bukan hanya baca tapi juga meneliti. Ada yang mengatakan menelaah, ada yang mengatakan juga coba kalian baca kondisi dan situasi pada saat ini. Nah, ketika zaman dahulu, kalau Nabi Muhammad SAW di awal wahyunya atau ketika awal risalah beliau adalah mensyiarkan, mendakwahkan ajaran Islam, maka itu merupakan sudah sangat semestinya beliau hatinya sangat terbebani. Maka ketika dikatakan oleh Jibril, ya Muhammad iqra, maka Nabi Muhammad mengatakan ma'ana biqari, itu bukan semata-mata karena beliau tidak bisa baca. Dan kita ketahui dalam sirahnya banyak yang mengatakan Nabi SAW itu bisa membaca. Salah satu dalil atau bukti yang paling jelas adalah ketika beliau berdagang ke Syam, yaitu menemani kakeknya atau menemani salah satu pembantu Sayyidatina Khadijah yang subhanallah menjadi istri beliau. Dan ini merupakan bukti bahwa maksud daripada beliau tidak bisa membaca adalah tidak bisa membaca bagaimana situasi Mekah pada saat itu. Yang kita ketahui para kafir Quraisy atau para kaum jahiliyah sangat-sangat rusak dalam segi moral dan etika sesama umat manusia. Ini yang menjadi landasan awal. Yang kemudian ketika sudah diturunkan ayat ini, yang kemudian merubah zaman sampai di abad ini atau di abad ke-20 ini, bahwasanya Iqra bisa kita pahami dengan cara kita belajar, dengan cara kita mengkaji, dengan cara kita mentadaburi. Nah, maka paling penting bahwa seorang as-saliku billah atau dalam istilah tasawuf itu kita mengatakan seorang hamba ketika ingin menuju Allah, ingin meraih jalannya Allah, yaitu dengan cara fil ilmi, dengan cara ilmu terlebih dahulu. Artinya seseorang yang lahir dalam ketidaktahuan, dalam juga tidak tahu sama sekali. Ketika kita atau bayi lahir, banyak yang atau bahkan semuanya tidak bisa berjalan. Kemudian belajar berjalan, bisa lagi berdiri, lanjut dengan berlari, berbicara, mendengar, sampai sekarang dewasa tumbuh, yaitu bisa cara berpikir dengan baik, cara membina keluarga, sampai nanti ketika sudah berkeluarga bagaimana cara mengelola keluarga dan lain sebagainya. Inilah yang disebut dengan al-ilmu fi dhihni dan juga di fi tajarrubati al-waqi', atau dengan istilahnya adalah pengalaman kehidupan masing-masing manusia. Maka nanti berbeda-beda. Ada yang barangkali sesuai dengan profesinya sebagai mahasiswa, mereka menggeluti dunia keilmuan.
Ada yang mungkin barangkali di profesi sebagai pedagang, mereka menggeluti bagaimana ilmu bisnis, tentu yang dalam hal ini saling menguntungkan dengan cara yang halal, jujur, dan tentunya dalam koridor Islam. Kemudian bagaimana seorang buruh, karyawan, mereka memberikan hasil terbaik bagi perusahaan, instansi atau apapun. Disinilah letak al-ilmu, yaitu dengan logika akal atau cara berpikir seorang hamba. Maka setelah dia mengetahui kesadaran dengan pasti atau sadar dengan betul-betul apa yang dimilikinya, maka disinilah mereka sadar khalaqal insana min 'alaq. Nah, setelah mereka mungkin mengetahui jati dirinya bahwa mereka diciptakan dari, ada mengatakan di situ gumpal darah, tapi banyak yang menafsirkan al-alaq di sini adalah kalau bahasa ilmiahnya embrio ya kalau nggak salah, atau bisa dibilang juga janin. Nah, berarti bagaimana embrio itu diciptakan dari, di sini nanti ada penjelasannya, dari al-ma'u al-mahin atau air yang disebut air mani atau air yang sangat hina. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa setinggi-tingginya ilmu manusia, mereka jangan sampai lupa bahwa kita diciptakan dari segumpal darah atau setetes air yang sangat-sangat hina. Di sini berarti pelajarannya bisa dibilang kita tidak boleh angkat kepala atau sombong kepada siapapun. Yang kemudian dilanjutkan alladzi 'allama iqra wa rabbukal akram, maka di sini dilanjutkan kata iqra yang kedua kalinya, ketika engkau bacakan atas nama Tuhanmu, atas nama Tuhan semesta alam, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita. Maka disinilah bagaimana Allah mengangkat para hambanya melalui jalur ilmu, baik ilmu yang dia tekuni di kedokteran ataupun ilmu yang dia tekuni di pembangunan dan sebagainya. Pokoknya selama dia niatkan semata-mata untuk Allah, yakin Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seorang hamba tersebut. Yaitu dengan cara apa? Alladzi 'allama bil qalam wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu dengan qalam, pena. Pena di sini bisa kita artikan tulis menulis atau media, kalau sekarang udah media elektronik canggih, Facebook, Twitter dan lain sebagainya. Wa 'allamal insana ma lam ya'lam, yang tidak atau mengajarkan manusia dari ketidaktahuan. Nah, maka disinilah laqad iftatahallahu nubuwwata habibihi sallallahu alaihi wasallam wa risalatahu bil ilmi. Maka sangat-sangat logis ketika Islam mudah diterima oleh semua kalangan, yaitu dengan cara ilmu. Maka disinilah bagaimana dialog seorang pemuka Quraisy kepada Nabi Muhammad yang pada dasarnya tidak selalu mesti dengan peperangan, yaitu kan karena peperangan terjadi ketika sudah sekian kali mereka menghalangi dakwahnya Nabi Muhammad. Tapi yang paling hal logika utama Nabi Muhammad adalah bagaimana diajak berpikir para mereka atau kafir Quraisy agar senantiasa beriman kepada Allah melalui ayat-ayat kauniyah atau bukti-bukti yang diciptakan oleh Allah dalam semesta alam ini. Wa huwa subhanahu wa ta'ala yushiru bidzalika ila anna al-ilma huwal babul muwassil, yaitu ilmu merupakan pintu penghubung antara hamba dengan Sang Khalik atau dengan Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa apa? Mengetahui kira-kira alam semesta ini ada diciptakan atau emang ada dengan sendirinya. Maka ketika seorang sudah mencapai ma'rifatullah, pasti dia akan berpikir bahwa alam ini diciptakan. Maka ketika seorang ateis tidak percaya, sebenarnya mereka bukan tidak percaya, hanya mungkin masih, bukan mungkin lagi, mereka hanya masih menafikan penciptaan ini yang berasal dari ketiadaan. Ketika diajak debat, bumi ini diciptakan dari ketiadaan, padahal tidak mungkin atau mustahil dari ketiadaan menjadi dari ada. Maka dikatakan juga, bagaimana kamu bisa hidup di atas bumi ini, sedangkan bumi ini diciptakan dari yang mungkin tidak ada. Nah, artinya disitulah ada Sang Khalik.